Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 58. Tanpa disadarinya, dia berbisik menyebut nama pemuda itu dan matanya menjadi basah. Sejak tadi si Tiong memperhatikannya dan pemuda ini maklum apa yang menjadi gejolak hati gadis yang menyamar sebagai pria itu. Memang dia sudah menduga bahwa gadis luar biasa ini menaruh hati kepada Bagus Sajiwo sehingga ingin selalu berdekatan dan untuk itu dia menyamar sebagai pria dan tidak membuka rahasianya karena khawatir hal itu akan membuat Bagus Sajiwo menjauhkan diri. Joko. Si Tiong memberanikan diri bertanya lirih. Engkau mencinta Bagus Sajiwo? Ditanya demikian, pertanyaan yang langsung menghunjam perasaannya yang paling dalam, dua butir air mata yang memang sudah memenuhi pelupuk matanya, menetes keluar. Cepat dia menghapus air mata di pipinya itu dan sambil menatap wajah si Tiong, dia mengangguk. Kuatkan hatimu, Joko. Mari kita berdoa saja semoga Bagus Sajiwo dan Swi Hong diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Joko Darmono mengangguk tanpa menjawab, lalu bangkit berdiri dan berkata, "Mari kita cari mereka." Kedua orang itu lalu meninggalkan pantai setelah si Tiong sekali lagi memberi hormat terakhir kepada makam Tan Bengki. Kini mereka telah berganti pakaian yang didapat dari penduduk dusun sehingga mereka menjadi dua orang pemuda dusun yang pakaiannya sederhana. Gua di bukit yang berada di luar dusun Sampangan itu merupakan gua yang lebar, dalam dan amat bersih, seperti sebuah rumah yang terawat baik saja. Akan tetapi namanya aneh. Orang-orang di dusun sekitarnya menyebutnya Gua Siluman. Biarpun namanya masih Gua Siluman, namun sejak hampir setahun yang lalu, gua itu bukan merupakan tempat yang ditakuti orang seperti dulu. Dulu memang gua itu pernah menjadi tempat tinggal seorang datuk sesat yang amat jahat, yaitu Kiai Kasmalapati yang merupakan seorang dari para datuk Belambangan, bersama muridnya yang bernama Dartoko. Guru dan murid ini sama jahatnya, sombong dan cabul. Mereka mata keranjang dan suka mengganggu penduduk dusun-dusun sekitarnya. Akan tetapi, hampir setahun yang lalu, mereka berdua bertemu tanding dan dikalahkan, malah terusir dari gua itu dalam keadaan luka-luka. Yang mengusir mereka adalah Nimaya Dewi. Seperti telah diceritakan di bagian depan, terjadi perubahan yang amat besar pada diri Nimaya Dewi. Dahulu ia terkenal sebagai datuk wanita yang tidak pantang melakukan segala macam kejahatan, bahkan yang terakhir ia menjadi antek kumpeni Belanda. Akan tetapi, setelah secara kebetulan ia remaja, kemudian hidup bersama pemuda itu selama kurang lebih 4 tahun, mendapatkan dan mempelajari ilmu-ilmu yang amat tinggi, ia seolah dibimbing oleh Bagus Sajiwo dan bukan saja mulai mengenal Gusti Allah, bahkan telah dapat berserah diri sebulatnya dan sepenuhnya, jiwa raganya, kepada kekuasaan Gusti Allah. Maka terjadilah perubahan itu. Kalau dulu ia mendapat julukan iblis cantik Banten, sekarang ia disebut Dewi oleh para penduduk dusun. Bukan hanya menjadi sebutan saja karena memang pada hakikatnya ia benar-benar hidup seperti seorang Dewi Kahyangan yang serba bajik. Pikirannya, sikapnya, kata-katanya, perbuatannya, semua itu seolah merupakan buah-buah yang lezat menyegarkan bagi orang lain, penuh dengan kebajikan kasih yang terbimbing kekuasaan Gusti Allah. Seorang iblis betina telah menjadi seorang Dewi Kahyangan. Usia Nimaya Dewi sekarang sudah sekitar 37 tahun. Akan tetapi kalau ada orang melihat wanita itu duduk bersila di dalam gua yang menjadi tempat tinggalnya itu, dia tidak akan percaya. Nimaya Dewi tampak masih muda sekali, tidak lebih dari 25 tahun. Rambutnya yang panjang itu digelung sederhana, terkadang dibiarkannya terurai lepas. Rambut yang panjang agak berombak dan hitam mengkilat karena terawat baik dan bersih. Beberapa tangkai bunga kembang melati selalu menghias rambutnya, kembang-kembang melati yang masih segar karena setiap hari ia dapat memetiknya dari tanamannya sendiri di depan gua. Wajahnya yang berbentuk bulat itu selalu memancarkan cahaya dan tampak segar dengan kulit muka yang putih bersih. Sepasang alisnya tampak segar dengan kulit muka yang putih itu, berbentuk melengkung indah seperti dilukis. Matanya lebar dan kedua ujung mata di kiri kanan agak menjungat ke atas. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya memiliki bibir yang tipis, penuh, lunak dan selalu merah basah. Tubuhnya masih denok ramping.
Memang wanita ini secantik Dewi. Perubahan besar itu tampak pula pada sinar matanya. Kalau dulu sebelum berubah, matanya liar dan penuh gairah nafsu, kini mata itu bersinar tajam dan terang namun lembut penuh pengertian. Seperti telah diceritakan di bagian depan, perasaan Nimaya Dewi hancur dan berduka sekali setelah ia dihina dan ditampar oleh Retno Susilo yang tidak rela melihat putranya, Bagus Sajiwo, akrab dengan Nimaya Dewi yang dikenalnya sebagai wanita sesat. Ia dihina, ditampar dan diusir tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, bahkan tamparan itu ia terima tanpa melindungi wajahnya dengan tenaga dalam sehingga kedua pipinya membengkak dan ujung bibirnya berdarah. Namun, perlakuan itu sama sekali tidak membuat hatinya hancur. Ia tidak menyalahkan Retno Susilo. Ia memang pantas mendapat perlakuan seperti itu. Yang membuat hatinya hancur dan bersedih adalah karena ia harus berpisah dari Bagus Sajiwo. Perpisahan ini menghancurkan hatinya, menghancurkan segala-galanya dan membuat hidup ini baginya tidak ada artinya lagi. Akan tetapi setelah hidup mengasingkan diri dalam gua siluman di bukit yang berada di Gunung Kidul ini, ia mulai menyadari bahwa penderitaan batin itu muncul karena salahnya sendiri. Penderitaan karena perpisahan dari satu-satunya orang di dunia ini yang dikaguminya, dihargainya, dijunjung dan dicintanya, timbul karena kemelekatan hatinya pada orang yang dikasihinya itu. Si akunya yang masih kuat itu yang merasa kehilangan, merasa sengsara sehingga timbul perasaan iba diri. Setelah menyadari semua ini, maka kedukaannya menipis dan akhirnya ia dapat mengatasi perasaannya sendiri. Mulailah Nimaya Dewi, setelah tinggal hampir setahun, menyadari bahwa tidak ada gunanya sama sekali bagi dirinya sendiri maupun dunia kalau ia membenamkan diri ke dalam pengasingan. Apa gunanya semua ilmu yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun kalau tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk orang lain yang membutuhkan uluran tangannya? Ia harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin karena seperti yang dikatakan Bagus Sajiwo, melakukan kebaikan itu adalah tugas hidupnya, menjadi penyalur berkat Gusti Allah untuk siapa saja yang membutuhkan. Bukan dengan pamrih untuk mendapatkan imbalan jasa, melainkan semata-mata melaksanakan tugas hidup. Juga sebagai bukti petaubatannya. Kalau dulu ia melakukan kejahatan yang amat banyak, kini ia harus melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Kalau ia berdiam saja di gua ini, lalu apa gunanya ia hidup? Setelah mengambil keputusan, Maya Dewi lalu mengumpulkan pakaiannya dalam sebuah buntalan kain, menggendong buntalan itu lalu melangkah keluar meninggalkan gua tanpa ragu lagi. Ia berniat pergi ke Dusun Sampangan untuk berpamit kepada Ki Lurah Ganjar. Ketika ia berjalan menuruni bukit, melihat alam terbentang di depannya dan merasakan angin semilir menerpanya, ia merasa seolah seekor burung yang baru keluar dari sangkar. Selama ini ia tidak pernah keluar dari gua yang menjadi rumahnya itu. Kebutuhan makan untuknya telah dipersiapkan para penduduk Sampangan yang merasa berhutang budi kepadanya. Ketika ia tiba di kaki bukit dan berada di luar Dusun Sampangan, ia melihat 3 orang keluar dari pintu gapura dusun dan mereka berjalan cepat ke arah dirinya. Maya Dewi berdiri dengan sikap tenang walaupun ketika mengenal 2 di antara 3 orang itu ia sempat tercengang. Ia segera mengenal orang pertama yang merupakan seorang wanita cantik sekali, usianya tampak masih muda walaupun ia tahu bahwa wanita itu 2 tahun lebih tua daripadanya, pakaian wanita itu serba putih dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Tangan kirinya memegang sebatang kebutan berbulu putih. Siapa lagi kalau bukan Chandra Dewi, kakak tirinya? Chandra Dewi yang berjuluk Iblis Betina Banten. Ia tahu betapa saktinya Mbak Kayu tirinya ini yang dulu memiliki tingkat kepandaian lebih tinggi daripada tingkatnya. Akan tetapi setelah ia menemukan ilmu yang dahsyat bersama Bagus Sajiwo, ia tidak perlu takut lagi kepadanya, bahkan pada pertemuan terakhir ia pernah mengalahkan Chandra Dewi dan berhasil merampas kembali pedang Nogowilis yang dirampas oleh Chandra Dewi dari tangan Sulastri, istri Lindu Aji. Orang kedua juga sudah dikenalnya karena dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun yang bertubuh jangkung dan berwajah tampan, bermata tajam, hidung mancung, mulutnya mengembangkan senyum sombong yang seolah mengejek.